Success is a big dream for us as students, but the word success is always comes from someone who wants to have process. Hi guys, I'm Hilya Brana Hamida from 12 Language 3. If you're curious about Kelas Idaman, let me tell you my experiences in Kelas Idaman. Let's join with me. Sebuah proses yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan kesabaran adalah langkah awal menuju kesuksesan. Kisah saya dimulai ketika masuk di Kelas Idaman SMA Anur pada tahun 2020. Menjadi bagian dari Kelas Idaman membuat saya belajar banyak hal. Mulai dari cara-cara belajar yang menarik, public speaking, belajar berbahasa asing, sampai pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi. Bergabung dengan jurusan bahasa adalah pilihan pertama saya di SMA Anur dan Kelas Idaman. Jurusan yang kebanyakan diragukan oleh para siswi, mungkin mereka berpikir bahwa toh saya akan jadi apa ketika lulus nanti jika mengambil jurusan bahasa. Eits, tunggu dulu. Bagi saya, belajar bahasa dan sastra adalah salah satu strategi dalam menguasai dunia. Dunia yang tak pernah berhenti berevolusi di setiap zamannya. Nah, bahasa dan sastra menjadi alat untuk bermuara ke berbagai belahan dunia. Menjadi siswi jurusan bahasa membuat saya memandang dunia lebih terbuka dari sebelumnya. Meskipun saya dan teman-teman selalu bertukar canda dan cerita, namun tak jarang konflik sosial, ekonomi, politik, bahkan ideologi selalu menjadi topik dalam berdiskusi bersama teman dan para ahli sastra. Apalagi, Kelas Idaman menyediakan ruang untuk siswi bahasa dalam mengekspresikan bakat dirinya. Adanya panggung sastra yang selalu dibuka pada jam istirahat membuat saya dan teman-teman termotivasi untuk terus berinovasi dalam mempersembahkan penampilan-penampilan yang berkaitan dengan jurusan bahasa. Nah, seperti pada awal pembukaan panggung sastra, kami mempersembahkan pembacaan puisi, pantun, deskripsi tokoh-tokoh sastra, drama, dan beberapa penampilan menarik lainnya. Mempersembahkan penampilan-penampilan yang menarik. Saya dan teman-teman juga belajar menjadi seorang penulis. Bisa kalian tebak? Iya. Di tahun 2023, kami berhasil menerbitkan sebuah antologi puisi berjudul Dunia Hari Ini. Sebuah karya tulis perdana yang berhasil terjual sekitar 150 buku di sekolah. Wah, mengingat ini terkadang membuat saya dan teman-teman merasa heran sekaligus bangga. Ternyata, kami bisa mewujudkan ide dan cerita dalam bentuk yang lebih berharga. Ya, meskipun kami masih pemula dalam hal ini, namun bukankah berani memulai adalah syarat utama menuju mimpi yang nyata? Nah teman-teman, selain beberapa hal tadi yang membuat saya semangat belajar di Kelas Idaman, ada yang lebih seru lagi. Saya dan teman-teman diberi kesempatan untuk belajar di luar ruangan, atau yang kami biasa sebut dengan study tour. Keren ya? Perjalanan menuju lokasi tujuan yang jauh tak pernah membuat kami bosan. Riuh cerita dan canda tawa dalam bus perjalanan selalu menjadi kesenangan bagi kami. Sampai di lokasi studi lapang, kami tidak hanya mendapat materi di dalam ruangan,
Kami juga diajak praktek dengan dibimbing langsung oleh ahlinya. Lewat kegiatan tersebut, kami banyak menemukan hal baru dan membuat pikiran kami terasa lebih segar sehingga memaksimalkan saya dalam proses pembelajaran berikutnya. Bagaimana? Seru bukan? Berkesempatan untuk bergabung di organisasi pengembangan bahasa asing di kelas idaman, yakni English and Arabic Community atau yang biasa kami sebut dengan EAC. Organisasi yang telah berkontribusi dalam membentuk dan menjalankan program kebahasaan di kelas idaman. Di tahun ajaran 2020-2021, saya berkesempatan menjadi pengurus EAC dengan tergabung dalam tim Vlogger. Dan di tahun 2021-2022, saya kembali menjadi bagian dari kepengurusan EAC, yakni Divisi Kebahasaan. Menjadi pengurus English and Arabic Community sebenarnya cukup menantang bagi saya dan anggota lain. Mengajak teman-teman sendiri untuk menjalankan program ternyata tidak cukup mudah. Salah satunya, kami harus berpikir keras bagaimana agar para siswi kelas idaman mampu berbicara bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Mengingat saat itu, langkah awal yang saya dan teman-teman lakukan adalah membuat beberapa peraturan dan beberapa hukuman agar para siswi dapat memaksa diri untuk terus terbiasa berbahasa asing. Karena hal ini, ternyata tak banyak respon positif dan tak sedikit pula respon negatif dari teman-teman kami pada program yang kami jalankan. Jujur saja, takut, lelah, kecewa, merasa tak dihargai, dan sulitnya keadaan terkadang membuat saya dan teman-teman putus asa untuk terus semangat berjuang demi kemajuan program kami. Namun bagaimana lagi, meski tak mudah, kami harus tetap menjalankan tugas yang telah diamanahkan pada kami. Waktu demi waktu kami lalui. Setiap program dan kegiatan yang telah kami jalankan akan terdapat puncak acara, Big Show, sebuah ajang bagi para siswi dan siswa kelas idaman untuk mengekspresikan kemampuan dan keterampilan berbahasa asing. Lelah dan letih yang kami rasakan akan berganti menjadi rasa semangat yang penuh harap. Disinilah kami sebagai tim EAC melihat kemampuan dan skill kebahasaan para siswi kelas idaman. Mereka mempersembahkan beberapa penampilan seperti storytelling, speech, poetry reading, musical drama, singing, dan beberapa persembahan menarik lainnya. Tak jarang pula kami sebagai tim mengundang beberapa native speaker sebagai objek nyata para siswi idaman untuk berbicara bahasa asing secara langsung. Sebagai tim EAC, hal yang membuat kami heran dengan teman-teman kami sendiri adalah mereka begitu antusias dengan kedatangan native speaker maupun mengekspresikan diri di acara Big Show. Mereka menyambut hangat dengan pertanyaan-pertanyaan berbahasa asing yang menarik, berbagi cerita dan motivasi dengan para tamu dari luar negeri, dan juga tampil di panggung dengan percaya diri. Padahal, keseharian mereka ketika menjalankan program bersama kami jauh berbeda. Ya, kadang semangat belajar, kadang cuek, kadang bosan. Tapi, ya sudahlah, semua itu seakan terbayar lunas ketika puncak acara. Dari sini kita tahu
bahwa strategi dalam suatu program serta public speaking sangatlah dibutuhkan dalam organisasi bahkan kehidupan. Meski terkadang terlihat seperti hal-hal kecil yang harus saya hadapi, namun ternyata semua itu merupakan bekal dalam menghadapi berbagai situasi. Public speaking adalah salah satu hal yang mulai saya pelajari di sini. Beberapa kali menjadi Master of Ceremony berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris adalah jejak awal yang membuat saya tertarik. Bagaimana cara berekspresi, berbicara yang benar, tata bahasa yang baik dan efektif kepada semua orang. Tak hanya itu, saya juga pernah menjadi perwakilan lomba News Anchor dalam ajang lomba exit di Unmalang. Ternyata hal ini juga membuat saya belajar akan pentingnya ketepatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam berbahasa asing. Ya, meski pada akhirnya juara belum berada di pihak saya, tapi bagi saya mencoba hal baru yang belum pernah saya alami adalah hal yang cukup membanggakan. Menjadi bagian dalam kelas idaman SMA An-Nur adalah sebuah keberuntungan dan pilihan yang tepat dalam hidup saya. Bertemu dengan teman-teman yang punya cara pandang yang berbeda, guru-guru yang asik maupun membosankan, program belajar yang unik, fasilitas yang harus bisa saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, merupakan pengalaman sekaligus pembelajaran menarik yang takkan pernah saya lupakan. Jadi teman-teman, di sini kita sama-sama tahu bahwa mencoba hal baru adalah modal untuk berevolusi. Tekad yang kuat dan percaya diri adalah syarat utama mewujudkan mimpi. Dan pastinya, dimanapun kamu berada, di sanalah ilmu selalu kau jumpa. Sekian dari saya, terima kasih telah berbagi rasa, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.